Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria dari kelas 1C dengan NIM 2101301022. Di sini saya akan menjelaskan modul pertemuan 2, yaitu instalasi Windows. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya, Microsoft Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis grafik atau Graphical User Interface. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0, pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985 yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan atau bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi. DOS versi 2X, versi 3X juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows atau dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 3.1 merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung kepada sistem operasi MS-DOS. Microsoft Windows kemudian berkembang dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. Pada saat ini, hampir semua orang sudah menggunakan sistem operasi Windows sebagai sistem operasi di komputer mereka. Hampir semua orang sudah tahu tentang sistem operasi Windows, cara instalasinya, aplikasinya, dan lain-lain. Tetapi banyak yang belum tahu perkembangan Windows dari mulai dibuat sampai sekarang ini. Untuk itu saya akan mencoba membahas dalam penulisan laporan ini. Manfaat dan tujuan adalah untuk menambah wawasan pembaca dan juga saya mempermudah pembaca dan memahami tentang instalasi sistem operasi Windows dan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah sistem operasi. Bab 2, pembahasan sejarah Windows. Awal perkembangan Windows yaitu dimulai dari DOS Shell for DOS 6 buatan Microsoft dan inginnya Microsoft bersaing terhadap larisnya penjualan Apple Macintosh yang menggunakan GUI. Microsoft menciptakan Windows 1.0. Nama ini berasal dari kedatangan karyawan Microsoft yang menyebut nama aplikasi tersebut sebagai program Windows atau jendela program. Windows versi 2 adalah versi Windows pertama yang bisa diinstal program. Satu-satunya program yang bisa ditambahkan adalah Microsoft Word versi 1. Windows versi 3 menjanjikan aplikasi tambahan yang lebih banyak, kelengkapan penggunaan, kecantikan user interface atau antarmuka, dan mudahnya konfigurasi. Windows versi 3.1 adalah versi Windows yang bisa mengoptimalisasi penggunaannya pada prosesor 32 bit Intel 80386 ke atas. MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System adalah sistem operasi yang berbasiskan teks dan command line interpreter. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0, merupakan sistem operasi dan berjalan atas MS-DOS, sehingga untuk menjalankannya membutuhkan MS-DOS. MS-DOS sendiri sebenarnya dibuat oleh perusahaan pembuat komputer Seattle Computer Products, kemudian direkrut oleh Microsoft yang selanjutnya dibeli lisensinya. B. Windows 1.0 versi pertama Microsoft Windows yang disebut dengan Windows 1.0 dirilis pada tanggal 20 November 1985. Versi ini memiliki banyak kekurangan dalam beberapa fungsionalitas sehingga kurang populer di pasaran. C. Windows 2X
Windows versi 2 pun muncul kemudian pada tanggal 9 Desember 1987 dan menjadi sedikit lebih populer dibandingkan dengan pendahulunya. Sebagian besar popularitasnya didapat karena kedekatannya dengan aplikasi grafis buatan Microsoft, Microsoft Excel for Windows, dan Microsoft Word for Windows. Aplikasi-aplikasi Windows dapat dijalankan dari MS-DOS untuk kemudian memasuki Windows untuk melakukan operasinya, dan akan keluar dengan sendirinya saat aplikasi tersebut ditutup. D. Windows 2.1x. Selanjutnya, dua versi yang baru dirilis, yakni Windows 286 2.1 dan Windows 386 2.1 seperti halnya versi Windows sebelumnya. Windows 286 menggunakan model memory mode real, tetapi merupakan versi yang pertama yang mendukung High Memory Area atau HMA. Windows 386 2.1 bahkan memiliki kernel yang berjalan dalam modus terproteksi dengan emulasi Expanded Memory Specification atau EMS, standar Lotus Intel Microsoft atau LIM, pendahulu spesifikasi Extended Memory Specification atau XMS, yang kemudian pada akhirnya mengubah topologi komputasi di dalam IBM PC. Semua aplikasi Windows dan berbasis DOS saat itu memang berjalan dalam modus real yang berjalan di atas kernel modus terproteksi dengan menggunakan modus virtual 8086 yang merupakan fitur baru yang dimiliki oleh Intel 80386. Windows 3.0. Windows 3.0 dapat berjalan di dalam 3 modus, yakni modus real, modus standar, dan modus 386 enhanced, dan kompatibel dengan prosesor keluarga Intel dari Intel 806, 8086 atau 8088, 80286 hingga 80386. Windows 3.0 akan mencoba untuk mendeteksi modus mana yang akan digunakan. Meski pengguna dapat memaksa agar Windows bekerja dalam modus tertentu saja dengan menggunakan switch tertentu saat menjalankannya. OS 2, Microsoft dan IBM bekerja sama dalam mengembangkan sebuah sistem operasi penerus DOS yang disebut sebagai IBM OS 2. OS 2 dapat menggunakan semua kemampuan yang ditawarkan oleh mikroprosesor Intel 80286 dan mampu mengakses memori hingga 16 MB. OS 2 1.0 dirilis MS-DOS untuk berjalan di atasnya. Pada awal-awal tahun 1990-an, hubungan antara Microsoft dan IBM pun merenggang akibat munculnya sebuah konflik. Hal ini dikarenakan mereka saling bekerja sama dalam mengembangkan sistem operasi komputer pribadi masing-masing, atau IBM dengan OS 2 dan Microsoft dengan Windows-nya. Keduanya memiliki akses terhadap kode masing-masing sistem operasi. Windows 3.1. Microsoft mengembangkan Windows 3.1 yang menawarkan beberapa peningkatan minor terhadap Windows 3.0, seperti halnya kemampuan untuk menampilkan font TrueType, font yang dikembangkan secara bersama-sama dengan Apple, dan juga terdapat di dalamnya banyak sekali perbaikan terhadap bug dan dukungan terhadap multimedia. Versi 3.1 juga menghilangkan dukungan untuk modus real, sehingga hanya berjalan pada modus terproteksi yang hanya dimiliki oleh mikroprosesor 80286 atau yang lebih tinggi lagi. Windows NT. Arsitek utama dari Windows NT adalah Dave Cutler, yang merupakan salah satu dari pemimpin arsitek sistem operasi VMS di perusahaan Digital Equipment Corporation atau DEC, yang kemudian dibeli oleh Compaq, yang sekarang bagian dari Hewlett Packard. Dukungan device driver untuk
Windows NT dianggap rumit oleh beberapa pengembang. Selain tentunya Windows NT pilihan yang sempurna untuk pangsa pasar server jaringan lokal atau LAN yang pada tahun 1993 sedang mengalami booming besar-besaran. Seiring dengan komoditas jaringan di dalam kantor telah meningkat secara drastis, fitur-fitur jaringan dalam Windows NT menawarkan beberapa pilihan konektivitas jaringan yang luas dan juga tentunya sistem berkas NTFS yang efisien. Windows 95. Pada tanggal 24 Agustus 1995, Microsoft memiliki dua keuntungan dari peluncuran ini, yaitu pertama, mustahil bagi para konsumen untuk menjalankan Windows 95 pada sistem operasi DOS bukan buatan. Yang kedua adalah memiliki jejak DOS tidaklah pernah dicabut dari sistem operasi tersebut. Malahan versi tersebut menancapkan sebuah versi DOS untuk dimuat sebagai bagian dari proses booting. Windows 95 berjalan dengan sendirinya di dalam modus 386 NHC dengan menggunakan memori virtual dan model pengelamatan memori flash 32 bit. Fitur-fitur itu menjadikan aplikasi Win32 untuk mengalamatkan RAM virtual sebanyak maksimal 2 GB dengan 2 GB sisanya dicadangkan untuk sistem operasi. Dukungan USB di dalam Windows 98 pun juga jauh lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya. Windows NT 4.0. NT 4.0 memiliki antarmuka yang sama dengan Windows 95 tetapi menggunakan kernel yang sama dengan Windows NT sehingga lebih stabil. Memang ada sebuah patch tambahan yang tersedia untuk Windows NT 3.51 yang mampu membuat NT 3.51 agar mirip seperti NT 4.0 yang sangat tidak stabil dan memiliki banyak bug. Windows 98. Pada 25 Juni 1998, Microsoft merilis sebuah sistem operasi Windows baru yang dikenal sebagai Windows 98. Windows 98 dianggap sebagai revisi minor terhadap Windows 95, tapi secara umum dilihat jauh lebih stabil dan dapat diandalkan dibandingkan dengan pendahulunya. Windows 98 mencakup banyak driver perangkat keras baru dan dukungan sistem berkas FAT32 yang lebih baik mengizinkan partisipasi untuk memiliki kapasitas lebih besar dari GB, sebuah batasan yang terdapat di dalam Windows 95, dan dukungan USB di dalam Windows 98 pun juga jauh lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya. Windows 2000. Pada 17 Februari 2000, sebuah versi yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Windows NT 5.0 atau NT 5.0. Versi Windows 2000 ditujukan untuk dua pangsa pasar, yaitu pangsa pasar workstation dan juga pangsa pasar server. Di antara fitur-fitur Windows 2000 yang paling signifikan adalah Active Directory, sebuah model jaringan pengganti model jaringan NT Domain yang menggunakan teknologi merupakan standar industri seperti Domain Name System atau DNS, Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, dan Kerberos untuk menghubungkan antara sebuah mesin ke mesin lainnya. Windows ME. Pada bulan September 2000, Microsoft memperkenalkan Windows Millennium Edition. Versi ini memperbarui Windows 98 dengan dukungan multimedia dan internet yang lebih baik. Versi ini juga memasukkan fitur sistem restore yang mengizinkan para penggunanya untuk mengembalikan sistem ke sebuah titik yang dikenal baik-baik saja pada saat sistem operasi mengalami kegagalan. Fitur-fitur yang terdapat di dalam Windows ME atau seperti Internet Explorer 5.5, Windows Media Player 7.0, dan Microsoft DirectX 7.1 bahkan bisa diperoleh secara gratis dari situs Windows Update, kecuali sistem restore. Hasilnya Windows ME
pun tidak dianggap sebagai sebuah sistem operasi yang unik di antara saudara-saudaranya dari keluarga Windows 9X, Windows 95, dan Windows 98, and Windows XP. Pada tahun 2021, Microsoft memperkenalkan Windows XP atau yang memiliki nama kode Whistler selama pengembangan. Akhirnya, setelah merilis beberapa versi Windows berbasis Windows 9, X, dan NT, Microsoft berhasil menyatakan kedua jajaran produk tersebut. Windows XP menggunakan kernel Windows NT 5.1 sehingga menjadikan kernel Windows NT yang terkenal dengan kestabilannya memasuki fase konsumen rumahan untuk menggantikan produk Windows 9X yang berbasis 16 atau 32 bit yang sudah menua. Windows Vista. Setelah meraih kesuksesan besar dengan Windows XP, Microsoft tidak lantas berhenti begitu saja mengembangkan Windows. Versi terbaru dari Windows disebut dengan Windows Vista, dirilis pada tanggal 30 November 2006 bagi kalangan bisnis, sementara untuk kalangan pengguna rumahan dirilis pada 30 Januari 2007. Windows Vista memang dicanangkan agar memiliki keamanan yang lebih tangguh dibanding dengan versi-versi sebelumnya, dengan memperkenalkan sebuah modus pengguna yang terbatas yang disebut sebagai User Account Control atau UAC untuk menggantikan filosofi administrator by default yang diberlakukan pada Windows XP. Windows Vista juga memperkenalkan fitur grafik yang jauh lebih memikat yang disebut dengan Windows Aero GUI, aplikasi yang baru atau seperti halnya Windows Calendar, Windows DVD Maker, dan beberapa game baru termasuk Cheez Titan, Mahjong, dan Marble Place. Selain itu, Windows Vista juga menawarkan versi Microsoft Internet Explorer yang lebih aman, serta Windows Media Player versi baru atau versi 11. Windows 7. Windows 7 sebelumnya berkodekan Blackcomb atau Vienna, merupakan versi terkini Microsoft Windows yang menggantikan Windows Vista. Windows ini memiliki kernel NT 6.1. Microsoft mengumumkan bahwa pengembangan Windows 7 akan berjalan dalam 3 tahun. Versi klien dari Windows 7 dirilis dalam versi 32 bit dan 60 bit, walaupun versi servernya yang menggantikan Windows Server 2008 dirilis dalam versi 64 bit yang dinamakan Windows Server 2008 R2. Komputer akan memberitahu jika terjadi perubahan pada komputer tersebut. Windows 7 diluncurkan pada tanggal 22 Oktober 2009. Setiap pengguna akan mendapat perlindungan 3 lapis jika ada permintaan mengunduh file dari yang tak kenal. Windows 7 didesain dengan fitur baru dan peningkatan performa dari Windows Vista. Windows 8. Pengembangan Windows 8 dimulai sebelum Windows 7 diluncurkan pada tahun 2009. Tanggal 13 September 2011, Build 8.1.02 atau Windows 8 Developer Preview dirilis ke publik. Build ini terbuka penuh untuk pertama kalinya dan dilengkapi start screen baru, antarmuka pengguna Metro, dan sejumlah sampel aplikasi buatan para karyawan magang di Microsoft. Pada tanggal 29 Februari 2012, Microsoft meluncurkan Windows 8 Consumer Preview versi beta dari Windows Build 8.2.50 untuk pertama kalinya sejak Windows 95. Tombol Start tidak lagi muncul taskbar, meski layar startnya masih harus dibuka dengan memiliki sudut kiri, bawah layar, dan tombol Start di kotak charm. Pada tanggal 1 Agustus 2012, Windows 8 atau Build 9200 dirilis dengan nomor Build 6.2.920016384. Microsoft mengadakan acara peluncuran pada 25 Oktober 2012 dan meluncurkan Windows 8 untuk publik keesokan harinya. Windows 10. Windows 10 merupakan rilis mendatang dari sistem operasi Microsoft Windows. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, akan dirilis pada akhir tahun 2015. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi Windows 10 pada VirtualBox. Yang pertama yaitu kita mengklik New, lalu langkah kedua kita beri nama, langkah ketiga kita akan mengalokasikan RAM sesuai yang dikehendaki memorinya berapa, lalu kita klik Next.
Setelah itu kita pilih create a virtual hard disk now, lalu kita klik create. Pada create virtual hard disk kita pilih FDI atau virtual box disk image. Selanjutnya kita klik next. Langkah ke-6 pada storage on physical hard disk kita pilih dynamical allocated. Setelah itu kita klik next. Yang ke-7, menu berapa kita mengalokasikannya hard disk untuk virtual yang kita buat, lalu kita klik create. Langkah ke-8 kita klik start, lalu kita klik start lagi apabila muncul seperti ini. Ke-10 tampilan saat kita ingin menginstal seperti ini. Ke-11 tampilan awalnya, lalu language to install nya kita pilih English atau United States. Ke-12 kita klik install now. Ke-13 setelah itu kita klik checklist atau accept the license term, lalu klik next. Ke-14 kita pilih yang custom install Windows only atau advanced. Ke-15 di sini kita akan melakukan partisi hard disk Windows virtualnya. Pertama kita klik new, lalu kita akan mengalokasikan berapa hard disknya. Setelah itu kita klik apply, lalu klik OK. Setelah dialokasikan kita klik next. Ke-16 proses installnya berjalan dan kita tunggu sampai selesai terchecklist semua. Ke-17 kita tunggu prosesnya. Langkah ke-18 kita klik use express setting, lalu kita tunggu prosesnya. Ke-19 kita isi username-nya, lalu kita klik next. Ke-20 apabila tampilannya seperti ini, maka kita sudah berhasil melakukan instalasi Windows di VirtualBox. Penutup dari penjelasan di atas dapat disimpulkan adalah dimulai dari DOS Shell for DOS 6 buatan Microsoft dan inginnya Microsoft bersaing terhadap larisnya penjualan Apple Macintosh yang menggunakan GUI. Microsoft menciptakan Windows 1.0. Nama ini berasal dari kelatahan karyawan Microsoft yang menyebut nama aplikasi tersebut sebagai program Windows atau jendela program. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.